Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Adiasa dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi geografi kelas 10, yaitu tentang sistem informasi geografis. Sebelum menginjak ke materi, apakah kalian mengetahui apa sih sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah data yang memiliki referensi geografis atau informasi spasial. Namun, dari beberapa pakar, sistem informasi geografis memiliki pengertian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Linden tahun 1987, sistem informasi geografis merupakan sistem untuk mengelola, menyimpan, memproses, atau memanipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Yang kedua, menurut Krisman tahun 1997, sistem informasi geografis merupakan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah di permukaan bumi. Dan yang ketiga, menurut Guabo tahun 2002, SIG merupakan teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data baik data spasial maupun non-spasial. Fungsi SIG sebagai pemetaan dan visualisasi, sebagai analisis spasial, sebagai pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi geografis. Dalam mengelola data spasial, perlu adanya komponen-komponen pendukung dalam sistem informasi geografis, seperti hardware, software, dan brainware. Jenis data pada SIG dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data atribut. Adapun pengertian dari dua data tersebut sebagai berikut. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi garis lintang dan garis bujur. Pada data spasial terdapat dua data, yaitu data raster. Data raster merupakan data yang menggunakan struktur piksel atau matriks yang membentuk grid atau horizontal maupun vertikal. Data tersebut dihasilkan dari penginderaan jauh. Karakteristik dari data ini yaitu memiliki nilai di setiap pikselnya. Data vektor merupakan data yang berbentuk titik, garis, dan poligon yang berurutan dihubungkan. Poligon akan berisi penuh jika titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama dengan titik awal. Kemudian kita masuk yang kedua, data atribut. Data atribut tersendiri yaitu data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut berasal dari perhitungan statistik, sensus, dan data lapangan yang biasanya disimpan dalam bentuk tabel. Adapun dari data atribut dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemampuan manusia atau brainware. Perangkat keras berupaya seperangkat komputer yang mendukung pengoperasian perangkat lunak. Dalam SIG memerlukan perangkat keras untuk menyimpan, memproses,
menganalisis, dan menyajikan data spasial. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras masukan, perangkat pemrosesan, dan perangkat keluaran. Perangkat masukan atau input yaitu untuk memasukkan data ke komputer. Setelah kita memasukkan data ke komputer, pemrosesan yaitu sebagai untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data. Perangkat keluaran atau outputnya yaitu sebagai menyajikan informasi geografis dalam bentuk data baru. Biasanya di output ini data barunya berupa peta. Perangkat lunak atau software berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Perangkat lunak yang dimaksud untuk mengolah sistem informasi geografis yaitu seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, dan Quantum GIS atau bisa disebut dengan QGIS. Kemampuan manusia atau bisa disebut dengan brainware. Dalam mengolah data spasial perlu adanya kemampuan manusia yang diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan data serta menyajikan data. Subsistem sistem informasi geografis. Di sini ada 3 terkait subsistem sistem informasi geografis. Yang pertama, input atau memasukkan. Yang kedua, manajemen data. Dan yang ketiga, manipulasi dan analisis data. Input sendiri yaitu sistem yang berperan mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data dalam bentuk digital seperti perangkat keras yaitu meja ataupun komputer. Yang kedua, manajemen data. Sistem ini sebagai pemrosesan data, sebagai pengarsipan data, dan permodelan. Data yang dibutuhkan seperti data peta rupa bumi dan peta penggunaan lahan. Yang ketiga, manipulasi data dan analisis data, yaitu suatu sistem analisis yang melibatkan sejumlah hitungan matematika dan evaluasi logika dalam mencari pola geografis di antara unsur spasial. Analisis spasial dibagi menjadi 5, yaitu networking, klasifikasi, overlay, buffering, analisis 3 dimensi. Networking yaitu merujuk pada data spasial yang berupa titik ataupun garis. Klasifikasi sendiri yaitu mengklasifikasikan kembali suatu data spasial yang baru berdasarkan data atribut. Yang ketiga ada overlay. Overlay sendiri sering dilakukan oleh kartografer atau pembuat peta, yaitu melakukan tumpang susun atau penggabungan beberapa peta dengan teknik scoring. Yang keempat ada buffering. Buffering sendiri yaitu menghasilkan layar baru dari data spasial dengan bentuk poligon dan memiliki jarak tertentu. Kemudian yang kelima ada 3 dimensi, yaitu fungsi analisis sistem informasi geografis yang digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi atau secara nyata. Manfaat sistem informasi geografis dalam 5 bidang sumber daya alam,
SIG dalam bidang sumber daya alam memiliki peran penting. Peranan sebagai inventarisasi manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perencanaan tata guna lahan, dan juga dapat menganalisis daerah sebaran tambang. Bidang perencanaan ruang. Pada bidang perencanaan ruang digunakan untuk merencanakan permukiman penduduk, sosial, dan ekonomi. Bidang kependudukan. SIG dalam bidang pendudukan digunakan sebagai penyediaan data kependudukan, sosial, dan ekonomi. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, SIG sangat diperlukan untuk menentukan letak lokasi sekolah dan sebagai alat bantu terkait pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa agar dapat menyelesaikan masalah. Bidang militer. SIG dalam bidang militer sangat berperan penting sebagai penyediaan data spasial untuk menganalisis rute perjalanan logistik dan sebagai alat perang dalam menentukan titik lokasi ranjau yang dipasang. Kelebihan dan kekurangan SIG. Kelebihan dari SIG yaitu pertama, data dapat dikelola dalam format yang jelas. 2. Biayanya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan. 3. Data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. 4. Data dapat diubah secara cepat dan tepat. 5. Data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersamaan. 6. Analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien. Kekurangan dari sistem informasi geografis. Pertama, membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dalam bidang TIK. 2. Karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. 3. Mempermudah terjadinya plagiat. 4. Pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi. 5. Membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi para operator dan programmer. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.